Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Roning Pandan. Kali ini saya akan berbagi cerita yang berhubungan dengan drakor, drama Korea, dan tragedi memilukan yang baru saja terjadi di Indonesia dan di Korea Selatan. Seperti yang sudah-sudah, siapkan dulu kopi Brazilionya, makanan kecil dan ikat kencang sabuk pengaman masing-masing. Baru saja kita menghadapi musibah luar biasa, tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022. Bertemunya musuh bebuyutan Persema dengan Persebaya, telah diantisipasi akan menyebabkan kerusuhan. Tetapi yang terjadi justru karena tembakan gas air mata yang bertubi-tubi ke arah kerumunan penonton, yang menyebabkan kepanikan, saling berebut pintu keluar, dan saling menginjak. Mengakibatkan korban cedera 583 orang, korban meninggal 135 orang. Tragedi ini adalah yang terburuk kedua, setelah kejadian di Peru tahun 1964, dengan korban jiwa 328 orang. Mengerikan sekali ya kan? Sehari setelah kejadian, yaitu Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022, Ibu Gubernur Jatim Khofifah, ditemani Kapolri, Kapolda dan pejabat lainnya meninjau Stadion Kanjuruhan dan menjenguk beberapa korban. Masih Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022. Walaupun sebelumnya pihak keamanan melemparkan kesalahan penyebab tragedi ini kepada supporter Arema yang anarkis, tetapi pada akhirnya Kapolda Jatim meminta maaf. Tuturnya, saya sebagai Kapolda prihatin sekaligus meminta maaf jika di dalam proses pengamanan yang berjalan terdapat kekurangan. Kedepannya akan kami evaluasi bersama pihak terkait. Harapannya ke depan adalah pertandingan sepak bola yang aman nyaman dan menggerakkan ekonomi. Loh kok sempet-sempetnya ngomong ekonomi. Sehari kemudian, Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022, Kapolri mengumumkan pencopotan Kapolres Malang, Ajun Komisaris Besar Polisi Ferly Hidayat, Kapolda Jawa Timur Niko Afinta, dan 9 Komandan Brimob Polda Jawa Timur, dari jabatannya masing-masing. Menyusul kemudian, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, seolah tidak mau ketinggalan, Presiden Jokowi ditemani Kapolri, Ketua PSSI dan pejabat lainnya, menengok Stadion Kanjuruhan dan menjenguk beberapa korban di Rumah Sakit Daerah Saiful Anwar Malang. Yang paling seru, pada Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, bersama seluruh pejabat utamanya dan seluruh anak buahnya, rame-rame bersujud mohon maaf setelah sesaat selesai apel pagi. Dia menyampaikan bahwa dia dan seluruh anak buahnya ikut merasakan duka mendalam bagi seluruh korban. Luar biasa ya kan, makanya sempat viral loh. Nggak mau ketinggalan, pada Kamis tanggal 13 Oktober Ketua PSSI Muhammad Iryawan, mengungkapkan, bahwa PSSI turut berbelasungkawa, dan telah membentuk tim investigasi untuk mengungkap benang merah atas kejadian di Stadion Kanjuruhan. Dia menyampaikan, pertama-sama saya atas nama Federasi mohon maaf atas apa yang terjadi dengan tragedi. PSSI bertanggung jawab sepenuhnya, kok kelihatannya dia pernah jadi penjahit dulunya ya kan? Sebulan dari tragedi Kanjuruhan, yaitu tanggal 29, dengan hari yang sama, Sabtu, bulan Oktober tahun 2022, terjadi tragedi yang tidak kalah memilukan, di Itaewon, Seoul, Korea Selatan. Tragedi perayaan Halloween ini menelan korban meninggal 154 orang, luka-luka 133 orang, hilang 4.000 orang. Tidak terbayangkan betapa pedihnya bangsa Korea Selatan atas musibah ini. Malam itu, sekitar 100.000 pengunjung terjebak di gang sebelah Hotel Hamilton. Gang sempit selebar 3,2 meter dan panjang sekitar 40 meter. Lalu, satu persatu bertumbangan, akibat sesak napas dan gagal jantung. Kurang dari sehari setelah kejadian, yaitu Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022, spontan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, dengan hati yang berduka, datang meninjau lokasi, tempat banyak orang tewas dan terluka karena
terinjak saat festival. Kemudian, pada Selasa tanggal 1 November tahun 2022, Komisaris Jenderal Polisi Korea Selatan Yoon Hee-keun meminta maaf atas insiden di Itaewon. Yoon mengatakan bahwa tanggapan polisi terhadap bencana itu tidak memadai. Lanjutnya, saya merasakan tanggung jawab yang berat, sebagai kepala salah satu kantor pemerintah terkait, kata Yoon dalam konferensi pers yang disiarkan televisi. Pada hari yang sama, Selasa tanggal 1 November tahun 2022, Wali Kota Seoul, Oh Se-hun, juga meminta maaf atas kejadian Itaewon ini. Dia bilang, sebagai wali kota Seoul yang bertanggung jawab atas kehidupan dan keselamatan warga, saya merasa bertanggung jawab atas kecelakaan itu dan menyampaikan permintaan maaf saya yang terdalam. Pemerintah kota Seoul akan bertanggung jawab atas semua prosedur pemakaman bagi para korban. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Korea Selatan juga menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Senin tanggal 7 November tahun 2022, tidak cukup sekali mengunjungi tempat kejadian, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol melakukan kunjungan yang kedua, untuk memberikan penghormatan dan menyampaikan permintaan maaf atas tragedi Itaewon ini. Beliau menyampaikan, saya tidak berani membandingkan diri saya dengan orang tua yang kehilangan putra dan putri mereka, tetapi sebagai presiden yang seharusnya melindungi kehidupan dan keselamatan rakyat, saya sedih, kata Yoon yang dikutip oleh Reuters. Dua tragedi memilukan telah terjadi, dengan jarak waktu 1 bulanan. Ada perbedaan yang dapat dirasakan di antara kedua kejadian ini, untuk itu ayo kita kaji sepintas, dua tragedi di atas. Yang pertama pertandingan sepak bola yang menghadapkan dua musuh bebuyutan Persebaya lawan Arema. Kejadiannya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, korban meninggal 135 orang. Bandingkan dengan tragedi pesta Halloween Itaewon di Seoul, Korea Selatan, korban meninggal 154 orang. Penyebab korban pada tragedi Kanjuruhan adalah penghimpitan kerumunan, saling menginjak, yang dipicu tembakan gas air mata ke kerumunan dan akses keluar stadion yang sangat terbatas. Penyebab tragedi Itaewon, yaitu kerumunan, saling menghimpit pada ruang sangat sempit yang menyebabkan jantung berhenti. Respon pemimpin pada tragedi Kanjuruhan adalah, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Kunjungan Gubernur Jatim, Kapolri, Kapolda Jatim ke TKP, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Menko Polhukam bentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF, Kapolri mencopot Kapolres Malang, Ajun Komisaris Besar Polisi Verly Hidayat, Kapolda Jawa Timur Niko Afinta, dan 9 Komandan Brimob Polda Jawa Timur dan tim pencari fakta menemukan indikasi adanya upaya menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Tanggal 5 Oktober tahun 2022, Presiden RI Jokowi bersama para pejabat terkait mengunjungi Stadion Kanjuruhan dan menjenguk korban di rumah sakit. Tanggal 10 Oktober tahun 2022, sujud permintaan maaf massal oleh Kapolresta Makota, Kombes Pol Budi Hermanto, dan seluruh anak buahnya serta, pada tanggal 13 Oktober tahun 2022, Ketua PSSI meminta maaf. Respon pemimpin Korea Selatan, pada tanggal 30 Oktober tahun 2022. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengunjungi Itaewon, kemudian pada tanggal 1 November tahun 2022. Komisaris Jenderal Polisi Korea Selatan Yoon Hee-keun, Wali Kota Seoul Oh Se-hun dan Menteri Dalam Negeri meminta maaf, serta tanggal 7 November tahun 2022. Kunjungan kedua Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ke TKP untuk menyampaikan penghormatan kepada korban dan permintaan maaf kepada keluarga korban. Dari pembandingan di atas, kita dapat rangkum sebagai berikut. Respon pemimpin terhadap tragedi Kanjuruhan sebagai berikut, 1 hari setelah kejadian Gubernur Jatim, Kapolri, Kapolda Jatim ke TKP, dan Kapolda Jatim minta maaf. 2 hari setelah kejadian, Menko Polhukam bentuk TGIPF, Kapolri mencopot Kapolres Malang, dan jajarannya. 4 hari setelah kejadian, Presiden, Kapolri, dan lain-lainnya berkunjung ke TKP, kemudian 9 hingga 12 hari setelah kejadian, Kapolresta Malang dan Ketua PSSI minta maaf. Respon tragedi Itaewon sebagai berikut, 1 hari setelah kejadian.
Kunjungan pertama Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengunjungi TKP, 2 hingga 8 hari setelah kejadian. Komisaris Jenderal Polisi Korea Selatan Yoon Hee-keun, Wali Kota Seoul Oh Se-hun, Menteri Dalam Negeri serta Presiden Korea Selatan menyatakan bertanggung jawab dan meminta maaf. Respon pada tragedi Kanjuruhan tampak lambat, saling menyalahkan, lempar tanggung jawab dan belakangan sekali rame-rame minta maaf, tetapi pada tragedi Itaewon, awalnya tampak menyalahkan korban, tetapi kemudian mereka dengan cepat mengambil tanggung jawab dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Tindakan yang paling mengesankan adalah kunjungan Presiden Korea Selatan yang seketika, dan diikuti kunjungan yang kedua, untuk memberikan penghormatan dan meminta maaf kepada publik. Luar biasa sekali, jelas ini bukan drakor, drama Korea lah loh gan. Akhirnya bisa kita simpulkan, bahwa para pemimpin nasional kita kurang jujur, kurang bertanggung jawab, empatinya lemah, sehingga susah sekali meminta maaf. Para pemimpin nasional Korea Selatan ternyata lebih jujur, lebih bertanggung jawab, dan punya empati kuat terhadap kesedihan para korban. Jadi dari simpulan terdahulu, kalaulah boleh dan bisa kita simpulkan lagi, maka simpulan dari simpulannya akan berbunyi. Para pemimpin nasional Korea Selatan lebih bermoral daripada para pemimpin kita. Loh kok bisa? Padahal kita kan punya Pancasila ya. Demikianlah gan cerita yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita petik pelajaran penting dari dua kejadian di atas. Semoga ke depan akan menjadi lebih baik, ndak kalah dengan negara lain. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jangan segan-segan subscribe, like, komen, dan sebarkan ke seluruh handai taulan, sanak saudara, tetangga RT, RW, kecamatan, kabupaten, dukuh, dan sebagainya. Terima kasih.